Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita dapat kembali berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada minggu ke-11 sudah Pentakosta, 8 Agustus 2021, dengan tema kita hari ini yaitu Yesus Roti Hidup, dengan ayat Alkitab yang terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-24 hingga 35. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta James Damanik. Kepada Bapak diucapkan selamat melayani. Dimohon untuk Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat agar dapat mematikan suara handphonenya masing-masing agar ibadah kita dapat berjalan dengan tenang dan damai. Sebelum masuk ke dalam ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk dapat mengambil satu duduk sejenak. Mari kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Kita tinggalkan segala kesibukan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita lepaskan beban hidup kita dan kita fokus hanya kepada Tuhan. Mari kita datang berhimpun menghadap Tuhan, hormati dan bersyukur atas Tuhan. Kita naikkan nyanyian Rohani Metodis 34, berhimpun semua. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita berlutut dan memohon belas kasihan dan pengampunan yang hanya daripada Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita yang telah kita perbuat dalam
hari-hari hidup kita, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan Tuhan-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami mau bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, Yesus Kristus kami. Amin. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita serahkan seluruh hidup kita, hati, perbuatan, dan waktu juga kepada Tuhan. Kita naikkan Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya.
Surya dari Mazmur 51 ayat yang pertama hingga ke-12. Ayatnya yang ganjil dibacakan oleh kaum pria dan ayatnya yang genap akan dibacakan oleh kaum wanita. Dan pada saat ayat terakhir kita akan membacakannya bersama-sama. Kita mulai. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan ampunilah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah Tuhan yang kau bukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hati kali ya Allah, dan penuhilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang yang berdosa berbalik kepadamu. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan pembacaan epistel oleh Saudari Maya. Dipersilakan. Epistel. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan teruslah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh
dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan satu Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, taklah ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk menemukan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberitaan Injil maupun gembala-gembala dan pengajaran-pengajaran untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dengan dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin, pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepada kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua. Bagaimana bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat kita pada tanggal 8 Agustus 2021. Pimpinan jemaat, pengurus, dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, dan pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan CD, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor HP gereja yang telah tersedia dalam warta kita. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Dari panitia kebaktian, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Dan untuk persembahan konsumsi pada hari ini ya, kita lanjut ke panitia pemeliharaan harta benda. Gereja kita menerima persembahan di bawah ini sebagai inventaris gereja. Yang pertama dari keluarga Bapak Pendeta Erwin Daud mempersembahkan 1 unit guci dan 1 galon air mineral pada hari Minggu 1 Agustus 2021. 2. Gereja induk kita GMI Grace Kelapa Gading mempersembahkan 1 unit laptop Asus pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Kiranya dapat menjadi berkat bagi jemaat dan Tuhan terus menambahkan berkat bagi Bapak Ibu yang mempersembahkan. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Anggota jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus 2021 yaitu Ibu Lim Iwa dan juga Ibu Eviati Manurung. Selamat ulang tahun, sehat dan bahagia, sukses dan panjang umur kepada Ibu Eviati dan juga Ibu Lim Iwa.
Jika ada yang berulang tahun di bulan ini dan belum diwartakan, mohon kesediaannya untuk dapat memberitahukan kepada Ibu Evi. Kita masuk ke kelas meeting. Kelas meeting anak sekolah minggu setiap hari Rabu pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Menghimbau orang tua yang mempunyai anak sekolah minggu agar mendorong anaknya untuk ikut kelas meeting sekolah minggu. Kelas meeting dewasa bagi orang tua diadakan setiap hari Rabu pukul 19 WITA di gereja. Kelas meeting pemuda-pemudi P3MI gabungan diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WITA di gereja. Dari seksi sekolah minggu, ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA menghimbau para orang tua agar membawa anaknya ke sekolah minggu. Dari seksi pemuda-pemudi 3MI, Persekutuan P3MI setiap Sabtu pukul 19 WITA via Zoom. Link Zoom akan diinfokan di grup WA P3MI. Menghimbau kehadiran semua pemuda-pemudi, dan jika ada teman yang bisa diajak dengan sukacita, kita akan menyambutnya. Untuk ibadah P3MI hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, kita akan dilayani oleh Ibu Eviati dengan tema mencintai gereja. 2 malam setiap hari pukul 21 WITA dikoordinir oleh Saudari Mei dan juga Ibu Evangelis Novia Daud, menghimbau agar semua P3MI bisa ikut. Untuk pokok-pokok doa syafaat dan bacaan Alkitab sudah tertera di warta kita. Dan untuk mengingatkan kepada kita kembali untuk pelayan pada minggu depan tanggal 15 Agustus 2021, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Erwin Daud, liturgis Saudari Mei Tambunan, pemandu pujian Saudari Maria dan Allegra, pemusik Franz, Yohanes, Luna dan Sosian, dan Manu, pembacaan epistel Rani Tarigan, doa syafaat Saudari Beatrix Sitohang, persembahan Saudari Cindy Selaban, penyambut jemaat sekolah minggu. Demikian warta kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari P3MI. Kepada teman-teman dipersilakan untuk maju.
Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Ibu Sari Oktarina. Untuk itu mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan, atas segala kelimpahan anugerahnya kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita naikkan pujian kita, besar anugerahmu. Sungguh Bapa, besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang duka dipulihkan. Dan kami yakin dan percaya kekuatan yang datang dari Tuhan selalu melindungi kami, selalu menyertai kami hingga diberi napas hidup pada saat ini. Sungguh kami bersyukur atas semuanya itu. Bapa di surga, dari tempat ini kami bersama-sama dengan seluruh jemaat menaikkan syafaat kami kepada bangsa dan negara kami yang pada saat ini mengalami berbagai permasalahan, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini.
Sungguh Tuhan, luar biasa yang kami hadapi. Banyak saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat ini. Tetapi dengan jamahan Tuhan, dengan pemulihan Tuhan, bangsa dan negara kami bisa pulih kembali, bangkit kembali. Tuhan tolong kami untuk menatap masa depan bangsa dan negara kami. Engkau berkati para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga ke daerah. Juga kami sebagai warga negara, kami merasa terayomi. Kami merasa aman, tentram di negara kami Indonesia ini. Tuhan tolong berkati. Kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak dapat, yang terbaring dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik yang di dekat kami maupun yang jauh dari kami. Kami selalu mendengar setiap saat ada yang dalam keadaan sakit. Kami mohon dalam pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Kami yakin dan percaya bahwa tabib di atas segala tabib, jika Tuhan berkenan, maka akan disembuhkan. Mohon pertolongan Tuhan untuk semua pengobatan, semua saudara-saudara yang merawat. Engkau juga menjamah mereka agar mereka juga dapat sehat seperti sedia kala, sehingga bisa melayani saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Gereja Metodis Immanuel yang berada di Banjarmasin. Tuhan tolong kuatkan kami. Inilah tempat kami untuk bersama-sama saudara-saudara kami seiman, bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, bersama-sama menguatkan iman kami, sehingga hari tambah hari iman pengharapan kami selalu bertumbuh kepadamu. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini sedang studi, baik dari TK maupun sampai ke perguruan tinggi. Mohon Engkau berkati anak-anak-Mu ini, baik saudara-saudara kami yang merantau hingga ke tempat ini untuk studi di Banjarmasin. Tolong Tuhan, tuntun mereka, beri mereka roh hikmat, akal budi, kecerdasan, kepintaran, sehingga mereka dapat menjalani studinya dengan baik dan lulus dengan baik, dan kelak akan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, terutama bagi gereja. Allah Bapa di surga, kami juga mendoakan kepada saudara-saudara kami yang jauh, orang tua kami yang jauh. Mohon Engkau berkati mereka, segala tugas dan pekerjaan mereka sehingga berjalan dengan lancar. Walaupun jauh dari kami, tetapi kasih setia Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Amin. Bapa di surga, kami juga berdoa kepada pelayan di Gereja Immanuel Banjarmasin ini, juga kepada majelis yang melayani. Mohon Tuhan, tolong Engkau kuatkan, Engkau tumbuhkan iman pengharapan kami. Amin. Kami yakin melalui pelayanan Tuhan, pelayanan kami yang ada di sini, kesaksian bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami akan tersiarkan melalui tingkah laku kami, melalui kata-kata perbuatan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami jemaat-Mu yang hadir menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan yang ada dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menuntun kami melewati berbagai permasalahan yang ada. Suka duka silih berganti, kesulitan kehidupan hidup akan selalu ada. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, kami diberi kekuatan, kami diberi ketabahan untuk menghadapi semuanya itu. Bapa di surga, banyak yang ingin kami harapkan, kami mohonkan kepadamu. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Engkau memilih yang terbaik dalam hidup kami. Oleh sebab itu, jadilah kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin.
tes. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta James Damanik. Mari kita angkat pujian Yesus Engkau Roti Hidup. Yesus Engkau Roti hidup, ada di surga, di anugerah berjauhan, hanya bagi berdosa. Kuatkanlah iman hamba dalam ombak dunia. Yesus berikan perintah akan karya-Mu besar. Yesus itu jalan bagi orang yang sesat, dihantarkan yang kembali kemakmuran raya. Engkau Tuhan sumber hidup bagi orang kaya. Barang siapa minta Yesus yang senangkan. Yesus anak domba yang menjadi penebus, kami dapat keselamatan oleh darah-Mu kudus. Amin. Di dalam kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan Bapa di surga, kami dapat berkumpul merayakan Sabat, hari kemenangan, hari peristirahatan, hari untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan yang dimulai ketika umat-Mu bangsa Israel keluar dari Mesir, yang telah Tuhan tetapkan melalui titah keempat sehingga kami dapat bersekutu hari ini. Oleh kemurahan-Mu Bapa di surga, kami dapat berkumpul. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu, waktu yang sungguh-sungguh sangat singkat, mengingat berbagai perkembangan di sekitar kami. Halau semua galau pikiran kami, usir segala sesuatu yang membuat kami ketakutan, dan Engkau membentengi, membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Kita tetap mempraktekkan satu nilai kebenaran firman, yaitu kita beribadah kepada Tuhan dengan mengandalkan Tuhan semata. Amin. Jangan kita beribadah biasa-biasa saja ya, tapi kita mau mengandalkan Tuhan semata-mata, bukan saja karena Dia menjaga kita, tetapi juga karena Dia adalah penguasa tunggal dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru Injil ya, Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan 35. Saya akan membaca untuk kita sekalian ya. Injil Yohanes ayat pasal 6 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ
dan murid-muridnya juga tidak. Mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Bapak Ibu, ini ketika mereka telah selesai dan menerima makan yang dikenal dengan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, dan selebihnya banyak yang lain tentunya Bapak Ibu, ya. Lalu mereka banyak menemukan Yesus di seberang laut itu. Mereka berkata kepadanya, ini udah seberang ya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Itu jawaban Yesus kepada orang banyak yang mencari Dia. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu dari roti sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Akulah roti hidup. Yesus roti hidup. Itulah tema kita pada minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Di beberapa negara, Bapak Ibu, saudaraku, makanan pokok mereka tentu roti, ya. Seperti di Timur Tengah, Eropa, Amerika, juga Australia dan beberapa negara Asia. Mereka mengkonsumsi roti sebagai makanan pokok. Roti pada umumnya terbuat dari gandum. Dan tentunya Bapak Ibu, seratnya tinggi ya, makanya mereka cukup sehat-sehat. Sama seperti beras di Asia Timur, roti adalah kehidupan. Tanpa roti mereka tidak dapat hidup, dan kita juga demikian tanpa beras. Sepertinya dan kita pada umumnya berpikir kita tidak dapat hidup. Sebab survei membuktikan bahwa banyak orang hari ini mengubah pola makan dari beras ke ubi-ubian. Tidak berhasil, tetap selalu mencari beras. Apakah dibuat dalam bentuk mie ataukah dibuat dalam bentuk yang lain-lain, tetapi tetap beras. Sedemikian pentingnya Bapak Ibu saudaraku, roti, gandum, dan juga beras yang adalah nasi untuk kita di Asia Timur. Nah, berbicara tentang roti yang adalah pokok, itu juga yang dibaca, yang kita baca pada Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan 35 pada pagi hari ini. Yang mengisahkan satu peristiwa orang banyak mencari Tuhan. Setelah sehari perjalanan peristiwa, Yesus memberi makan 5.000 orang. Laki-laki saja itu yang dicatat.
Sisanya 12 bakul penuh. Yang menarik Bapak Ibu saudaraku, sekalipun Tuhan Yesus sudah menyeberang ke Kapernaum, orang-orang itu selalu mencari Tuhan Yesus. Dari jawaban Tuhan Yesus kepada orang banyak, maka dapat ditemukan motif orang banyak tersebut Bapak Ibu saudaraku. Mereka mencari Tuhan Yesus bukan karena melihat figur Yesus itu sendiri, tetapi karena terkesan dengan roti tadi. Saya pun belum dapat menganalisa seperti apa olahan dari mujizat Tuhan itu ketika dipecah-pecahkan. 5 roti itu, 2 ikan, dicabik-cabik sedikit, dicomot-comot. Sebab ikan itu adalah 2 ekor ikan kecil sebenarnya. Jadi tidak bisa dinamai. Maka di dalam tafsiran lain, termasuk King James Version, disebutkan di sana 2 ikan kecil. Jadi mungkin karena kecilnya ikan itu tidak dinamai. Tetapi begitu pun Bapak Ibu, di tangan Tuhan Sang Maha Kuasa, pemberi berkat itu ketika dipecah-pecahkan, memiliki cita rasa nilai yang berbeda dengan diolah tangan manusia. Tadi pagi kita menikmati olahan tangan Aimonik, yaitu kue tiaw, cakwe. Diolah sebentar di dapur panas-panas sambil minum kopi, menunggu jemaat, kami makan di depan. Saya langsung kebayang tema khotbah yang mau saya bawakan ini. Campuran garam dan seperti tangan yang halus mengolah enak. Seperti apa tangan Tuhan Yesus ketika memecah-mecahkan 5 roti itu? Bapak Ibu, roti yang dapat bertahan itu adalah roti kering yang digergaji, dipotong sebenarnya biasanya di bawah ya. Orang Indonesia tidak terbiasa itu. Tetapi kalau kita terbiasa ke hotel sarapan pagi, kita menemukan bermacam-macam roti di sana. Ada roti kering di sana, Bapak Ibu, dan mengambilnya nggak bisa dicobek, tapi dipotong pakai pisau atau digergaji. Itu jenis roti itu. Keras. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, ketika dipecah-pecahkan menjadi kenyang. Nanti akan kita lihat kenyang seperti apa mereka. Dan kemudian kenapa terkesan dan mencari Yesus yang memberikan roti itu. Ternyata Bapak Ibu, motif itu karena mereka mencari Tuhan Yesus, terkesan dengan roti jelai itu, dan ikan yang mereka makan sehari sebelumnya berbeda dengan roti dan ikan yang biasa mereka makan. Kita ingat bahwa 5 roti dan 2 ikan itu diminta Tuhan Yesus bukan dari muridnya, tetapi dari seorang anak. Artinya itu makanan biasa. Dan ketika di tangan Tuhan Yesus diolah sedemikian rupa, dipecah-pecahkan, menjadi kenyang. Dan kata kenyang itu disebutkan di dalam bahasa aslinya exhortas dete. Exhortas dete yang memiliki pengertian memberi makan, satisfy, kenyang, satisfy. Bapak Ibu saudaraku, pernah nggak kita memakan sesuatu yang membuat kita kenyang, beraroma cita rasa tinggi? Saya belum menemukan makanan-makanan yang bisa hampir sama dengan satisfy dalam bahasa Inggris ini, atau dalam bahasa aslinya exhortas dete ini, yaitu satu cita rasa ketika kita makan, kenyang di perut, tetapi enak di mulut, dan pikiran kita puas. Saya terbiasa makan DPK. DPK itu babi pangkang Karo. Ada orang Karo di sini? Nah, itu Jeremy Tarigan ya? Rivaldi Tarigan. Jeremy Tambun. Nah, tidak datangnya. Salam nanti sama Jeremy Tambun. Ini Rivaldi Tarigan. Selama kami bertugas di Medan, hampir setiap hari saya makan babi panggang Karo. Kata orang, hati-hati kolesterol. Tapi tidak apa-apa tuh, netral-netral aja.
Yang menarik Bapak Ibu, kalau saya makan BPK apalagi Tesalonika namanya. Tesalonika, di sana ada BPK Tesalonika. Itu rumah makan mewah. Kita kalau pesan bisa pesan daging saja, lemak saja, leher saja, kidu-kidu saja bisa pesan. Dan bisa hitung setengah kilo, 1/4 kilo, kilo-kiloan gitu. Dan sampai puas. Nah itu biasanya ketika kita makan Bapak Ibu saudaraku, kenyang di perut. Cita rasa kita puas, pikiran kita pun menyatakan puas Bapak Ibu. Hampir mirip. Saya hanya bisa memberi satu gambaran yang mirip saja. Yang belum makan BPK ya silakan menghayal-hayal kan. Artinya seperti apa lah BPK yang diceritain Pak Pendeta itu. Kan gitu ya. Nah, ada satu yang mirip lagi, pizza. Makan pizza itu ada tekniknya Bapak Ibu. Kalau dia sudah dingin mengeras, jangan coba-coba makan karena tidak selera lagi. Selapar apapun kita udah nggak selera. Makanya orang Indonesia kadang terbalik, dibeli pizza disimpan besok dipanasin. Itu mah dari leluhur kita model seperti itu. Harusnya pizza fresh by oven, langsung kita nikmati, enak ya, maknyus, enak di mulut, kenyang perut, pikiran pun tenang. Itulah mirip dengan eksortas dede. Artinya satu pengertian yang menjelaskan kepada kita ketika orang banyak itu makan, menarik mereka mempunyai cita rasa dan tingkat kepuasan yang sama, kenyang ditulis. Kan kalau kita makan di pesta ada yang puas, ada yang tidak. Ya. Sama seperti kita makan ke salah satu restoran, serempak misalnya bersepuluh, tapi tidak bersepuluh bisa kenyang. Karena ada yang bilang ininya kurang, ininya lebih, dan seterusnya. Tetapi yang menarik di dalam pesta jamuan di padang rumput itu ketika Yesus memecah-mecahkan, semua disebutkan firman Tuhan ini mereka mengalami kekenyangan. Eksortas dete, yaitu cita rasa yang memuaskan, satisfy. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, sekalipun menunya hanya 2 jenis saja, yaitu roti jelai dan ikan. Saya yakin ini ikan Petrus itu. Kalau Bapak Ibu pernah atau nanti ziarah ke Yerusalem, kita akan makan ikan Petrus, ya. Dan dia akan seperti rasa ikan nila, tetapi durinya sedikit saja. Dan durinya empuk. Karena saya orang Asia, tidak tersisa duri itu di meja saya. Dan membuat heran orang-orang Amerika Latin serta orang-orang Eropa melihat meja kami. Bless, semua kepala-kepalanya juga ludes. Tetapi mereka utuh dari kepala sampai tulang-tulangnya sampai ekor. Karena mereka comot-comot. Kami orang Asia langsung makan semua. Dan mereka, oh excellent. Where do you come from? Katanya. Oh Indonesia, kami orang Batak. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Sekalipun Tuhan Yesus menyajikan 2 jenis roti jelai saja dan 2 ekor, 2 small fishes, 2 ekor, saking kecilnya tidak dinamai lagi. Tetapi saya yakin itu adalah ikan Petrus. Karena kecil tidak bisa disebut jenis ikannya, tetapi orang banyak yang makan itu kenyang dan sangat memuaskan. Maka Bapak Ibu saudaraku, membuat heran kita orang-orang di Asia, khususnya di Indonesia. Biasanya kita 4 sehat 5 sempurna. Itu standar. Tetapi kali ini ketika Yesus hanya membagi-bagikan roti jelai itu dan ikan itu mencomot-comot, mereka semua kenyang. Belum tentu Bapak Ibu saudara kita yang makan 4 sehat atau 5 sehat, 6 sehat sampai 7 sempurna bisa memuaskan sampai dengan hari ini. Kami pernah makan diundang oleh seseorang, bulat mejanya di Jakarta. Jadi kalau mau ngambil diputar aja, putar yang di meja depan kita ambil, kita pengen sana putar lagi. Mereka makan sedikit-sedikit saja, namanya pejabat-pejabat ya. Saya makan banyak-banyak, nambah lagi nasi 2 kali.
Karena saya rasa ini belum pernah terjadi di rumah kami. Ini kesempatan. Saya bilang, maaf ya Pak ya, kami kan jarang-jarang begini Pak. Boleh ya Pak ya? Silahkan Pak Pendeta katanya. Saya menghargai ketulusan Pak Pendeta. Bila perlu kita tambah katanya. Wow, keren Bapak Ibu saudaraku. Tetapi selalu tidak memuaskan. Karena terbukti nanti ketika kami diundang makan ke tempat lain, ini lebih enak lagi yang dari yang kemarin. Diundang di tempat baru, ini lebih enak dari yang kemarin. Tetapi kata kenyang pada firman Tuhan ini tentang orang banyak yang 5.000 orang itu dikatakan di sana. Kenyang yang permanen. Tidak ada tandingnya Bapak Ibu saudaraku. Apa yang membuat berkat 5 roti jelai dan 2 ikan kecil itu memberikan dampak memuaskan? Apa rahasianya bro? Ya. Apa rahasianya? Itulah pada amanat khotbah kita hari ini kita melihat ternyata yang pertama 5 roti jelai dan 2 ikan kecil itu karena ada di tangan Tuhan Yesus. Kalau di tangan murid-murid ya nggak berubah apa-apa. Walaupun di tangan tukang koki yang terkenal tidak berubah cita rasanya. Tetapi di tangan Tuhan Yesus berubah. Ayat 27 sampai 29 menjelaskan, saya kutip di ayat 27 saja. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Anak manusia itu kan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Artinya di tangan Tuhan Yesus ada kuasa. Dalam pemberian Tuhan Yesus ada kuasa. Segala sesuatu di dalam Tuhan Yesus itu memberikan makna yang baru, yang melebihi dari yang ada Bapak Ibu. Itulah sebabnya nanti ibu-ibu praktekkan. Sambil memasak, bagi Yesus ku serahkan. Serahkan sayur-sayurnya, serahkan ikan-ikannya, serahkan menu-menunya, serahkan semuanya. Kasih dicicipin orang lain. Pasti sangat berbeda cita rasanya Bapak Ibu. Makanya saya percaya sampai hari ini kan asin saja dengan sambal tumbuk hijau pun bisa membuat cita rasa itu lebih karena Yesus ada di ikan itu. Karena Yesus ada di meja makan itu, ya. Bukan karena kekuatan dari menunya atau bumbunya. Artinya segala sesuatu berbicara dengan topik di tangan siapa. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu, bola basket di tangan saya bisa hanya sekedar olahraga saja. Tetapi di tangan Michael Jordan menjadi hidup dan menghasilkan jutaan dolar. Ya, kalau di tangan saya nggak ngerti ini bola basket yang berkualitas, setengah berkualitas, atau mereknya impor, ini bagus saya nggak ngerti, ya pokoknya lompat-lompat aja, keringatan habis. Tetapi bagi Michael Jordan itu adalah jutaan dolar. Bola kaki di kaki saya hanya sekedar alat mencari keringat. Bola kaki kalau ada kan, saya nggak tahu dia mau merek Mikasa, mau merek apa. Alat mencari keringat saja. Tetapi di tangan kaki Lionel Messi, wah, yang suka bola kan ingat Lionel Messi ini, Cristiano Ronaldo, Neymar, siapa lagi? Kylian Mbappe. Di tangan mereka seperti apa bola kaki tadi? Menjadi hidup. Bisa seperti ini kan kayak Maradona ya. Dulu zaman saya semua gila-gila Maradona. Ya sampai nama anjingnya juga kasih Maradona. Ya di kampung kami Maradona datang, ngok. Kok anjing yang datang? Saking begitu kita tergila-gila, menggila-gila kepada Maradona. Karena apa? Bola itu sambil jalan bisa main bola. Tuh naik ke atas, tuh gitu kan? Seperti di iklan-iklan itu menghasilkan jutaan dolar. Tapi di tangan saya, ya hanya mencari keringat. Nilai benda atau material itu di tangan siapa sekarang? Itulah yang menentukan nilainya, ya. Demikian Bapak Ibu saudaraku dengan nilai hidup kita. Nilai daripada murid-murid itu
orang banyak itu kepada Tuhan Yesus ditentukan oleh di tangan Yesus. Menu 5 roti jelai dan 2 ikan itu. Sehingga bercita rasa tinggi. Nilai hidup kita juga tergantung di tangan siapa kita percayakan. Kepada siapa Bapak Ibu? Disitulah nilainya. Ya, tahu ikan itu ikan hias yang dari Kalimantan Barat itu? Kenapa namanya ikan hias itu? Arwana. Kalau di tangan saya arwana itu enggak begitu. Dia cukup enggak digoreng. Sudah cukup enggak digoreng dia. Kalau kecil-kecil kan enggak enak digoreng. Maka kalau kami pergi dulu ke Putus Sibau, itu Kalimantan Barat, Sintang sampai ke atas, sampai berhenti kapal itu. Enggak, Bu, ada danau di situ. Kalau musim kemarau banyak ikan arwana di situ. Ditanggok gitu. Bagi mereka itu dibakar saja, direbus. Kalau saya digoreng. Tapi bagi penikmat seni ikan hias bisa nilainya puluhan juta. Tapi kalau di sana cuma 5.000 sekilo. Di tangan siapa, Bapak Ibu? Bukankah batu-batu di Martapura ini dulu juga tidak berlaku apa-apa? Tetapi ketika diolah dan booming, semua pakai batu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Semua sibuk mencari batu. Semua sibuk siang malam di gang-gang sempit dengan bunyi menggosok batu. Tidak ada gang yang tidak sibuk dengan menggosok batu. Di Jakarta telinga kita peka. Semua mesin gosok batu di gang-gang itu. Semua membawa batu. Demikian juga dengan hari-hari ini bunga-bunga, kembang-kembang, ada sampai namanya janda bolong. Ada namanya ini itu. Kalau di kampung kami rumput liar itu Bapak Ibu. Di tepi-tepi sungai itu banyak. Mereka bilang janda bolong. Kalau di kampung kami rumput itu dirondap itu semua karena mengganggu tanaman. Di tangan siapa? Kalau di tangan orang kampung kami itu adalah hama. Tapi ketika dibawa bernilai jual tinggi di kota-kota besar, maka jadilah beberapa ratus ribu, puluh ribu yang kecil-kecil. Padahal di sana tanaman-tanaman pohon keladi yang tidak bernilai tinggi Bapak Ibu. Tergantung di tangan siapa. Hari ini Bapak Ibu saudaraku, 2 ikan itu dan 5 roti jelai itu di tangan Yesus bernilai tinggi. Kita juga demikian. Di tangan Yesus kita menjadi bernilai tinggi yang tidak bisa dinilai. Karena kita telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat berkat dari 5 roti jelai dan 2 ikan kecil itu memberikan dampak memuaskan? Yang kedua yaitu karena dia datangnya dari sorga, yaitu dari Tuhan Allah, Bapak Ibu. Kalau datang dari dunia itu pasti disebut dengan fana, sementara, dan akan sampai pada kesudahannya, aus, rusak, dan akhir. Tetapi yang datang daripada Tuhan Allah itu kekal, bernilai tinggi, tidak ternilai, dan terus menerus mengikuti tren. Ya, tidak seperti tadi fenomena bunga itu tadi sampai ada. Saya hanya ingat saja janda bolong ya. Ada bolong-bolongnya begitu ya. Kok bisa begitu ya? Memang begitulah Tuhan menciptakan. Tapi kemudian sekarang tidak terdengar lagi gaungnya. Akan muncul nanti fenomena baru yang kita tidak tahu, yang sifatnya sementara. Bukankah dulu juga ada bunga-bunga yang disebut dengan anturium? Semua gila anturium. Taruh di depan. Beli anturium sampai beberapa juta. Ada festivalnya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Tetapi kemudian berganti. Dan sekarang kepada bunga-bunga keladi yang seperti itu. Dan redup lagi. Kita tidak tahu nanti apa sesudah ini. Tergantung di tangan siapa, tetapi Bapak Ibu saudaraku itu sifatnya sementara.
Tetapi yang daripada Tuhan yang datangnya dari surga itu permanen dan terus menerus. Maka ayat 30 sampai dengan 23 ini Bapak Ibu, ayat 20 sampai dengan 23 ini kita melihat di sana percakapan orang banyak tentang Tuhan Yesus Kristus yang membandingkan sejarah mana yang diterima bangsa Israel di padang gurun dengan roti yang diberikan Tuhan Yesus kepada 5.000 orang tersebut. Sampai dengan masa Tuhan Yesus, orang Israel meyakini Tuhan memberi mana kepada mereka, nenek moyang mereka makan di padang gurun. Dan Tuhan Yesus menyimpulkan, kan aku yang memberikan itu, sebab akulah Tuhan. Apa tandamu Tuhan? Dan seterusnya percakapan itu di antara mereka. Maka Tuhan Yesus menjelaskan mana dan roti yang diberikan itu datangnya dari sorga. Maka selesai percakapan itu. Segala sesuatu yang datangnya dari sorga Bapak Ibu yang mendatangkan, yang berguna, itu sebenarnya menunjukkan pengakuan bahwa Tuhan memiliki semuanya. Dan Tuhan memberikan nilai maksimal kepada apa yang diberikannya. Tuhan Allah meminta dan menunggu pengakuan dari setiap orang tentang kepemilikannya atas dirinya, pengetahuan keluarga dan segala kepunyaannya. Dengan kata lain Bapak Ibu saudaraku, tidak semua orang bisa memahami dan mengakui bahwa apa yang dia miliki itu datangnya dari Tuhan. Tetapi hari-hari ini kita dikabarkan dengan satu berita. Sekalipun di tengah pandemik ada yang bernama Sarah Gilbert atau Gilbert. Ada yang mengenal? Tetangga sebelah rumah? Sarah Gilbert diperbincangkan oleh dunia karena dia rela melepaskan hak patennya sebagai penemu vaksin. Vaksin apa, Bapak Ibu? AstraZeneca. Dia melepaskan hak paten atas vaksin AstraZeneca. Dan Bapak Ibu saudaraku, dia tidak meminta apapun imbalannya. Dan ternyata ketika diumumkan pada tanggal 23 November 2020, ternyata 90% sukses, terutama di Inggris, Brazil, dan manjur termasuk ke Indonesia. Saya termasuk sudah menerima vaksin itu. Saya berterima kasih kepada seorang ibu, Tante Sarah Gilbert. Seorang peneliti. Tidak dijelaskan memang apa agamanya. Ini kelemahan orang barat ya. Bagi mereka agama tidak terlalu penting. Ya. Makanya di dalam status kependudukan tidak perlu religi ditulis di sana. Perhatikanlah apa tanda kependudukan mereka. Enggak ada di sana ditulis agama. Tapi lihatlah tanda kependudukan orang Asia. Dan di Asia lah kemiskinan paling menonjol. Apa tanda kependudukan ditulis di sana? Agama. Lihat tanda kependudukan orang India. Mirip dengan Indonesia. Agama Hindu. Di Indonesia agama bla bla bla. Tapi di sini justru lebih banyak pelecehan terhadap agama. Di Indonesia justru lebih banyak orang nggak percaya dengan Tuhan. Sekalipun di KTP-nya dituliskan agamanya. Tetapi Sarah Gilbert, seorang peneliti dan menemukan vaksin itu, mendonasikan semuanya untuk kemanusiaan. Artinya Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan karena dia percaya bahwa yang dia lakukan, dia kerjakan itu menjadi berkat yang dia juga terima dari Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita hari ini Bapak Ibu? Bagaimana pengakuan diri kita terhadap Tuhan atas kepemilikannya di dalam diri kita? Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak Ibu saudaraku, dalam diri kita perlu ada satu pengakuan bahwa diri kita ini adalah anugerah dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu, dengan segala
apa yang ada dalam tubuh kita datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya tetangga kita juga datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak boleh meremehkan ciptaan Tuhan. Semua mulia di hadapan Tuhan. Karena kita berlutut di hadapan Tuhan, mengakui dalam satu pengakuan bahwa segala yang kita punya ini datangnya daripada Tuhan. Beberapa rekan-rekan saya baru bercerita video call, ya, masih menasehati, dan besoknya sudah almarhum. Apa penyakitnya? Penyakitnya penyakit bawaan. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, menjelaskan kepada kita hari ini, segala yang kita punya ini juga akan kita tinggalkan, Bapak Ibu saudaraku, termasuk segala atribut-atribut yang melekat kepada kita. Itulah sebabnya jangan fokus di sana, tetapi fokus pada pemberian Allahnya dan duduk dalam satu pengakuan. Ini pun datangnya dari Tuhan. Jikalau kita sudah sampai pada tahap itu, Bapak Ibu, maka termulialah Tuhan. Seperti Sarah Gilbert, seharusnya dia klaim, AstraZeneca ini adalah hak paten saya, tidak boleh disebarluaskan, dipakai tanpa royalti. Maka kaya rayalah dia di tengah-tengah penderitaan wabah yang terjadi. Tapi dia tidak praktekkan. Maka sebagai orang beriman, Bapak Ibu saudaraku, mari kita belajar seperti Sarah Gilbert. Di tengah pandemik ini kita harus menjadi berkat bagi mereka yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu saudaraku. Sehingga kita boleh masuk dalam pengakuan bahwa bukan kita yang punya, tetapi Tuhan yang punya. Yang ketiga, apa yang membuat berkat dari 5 roti jelai tadi dan 2 ikan kecil itu memberi dampak memuaskan kepada banyak orang, itu 5.000 orang paling tidak. Yang ketiga, sebab mereka datang kepada Tuhan Yesus. Kita perhatikan Bapak Ibu urut-urutannya. Pertama tadi ada di tangan Tuhan Yesus. Diri kita taruh dalam tangan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudaraku, dikatakan datang dari sorga, dari Tuhan Allah, atas klaim yang kita miliki. Dan yang ketiga, datang dari Tuhan Yesus. Ayat 34 sampai dengan 35 menjelaskan bahwa segala yang diberikan Tuhan kepada kita akan mempunyai nilai kepuasan tatkala datang kepada Tuhan Yesus. Close, tutup. Segala sesuatu itu di dunia ini relatif. Ya. Kita mulai dari segi apa dulu nih? Cita rasa, bumbu, bermacam-macam, dan kita sampai pada kesimpulan ada yang enak, ada yang tidak. Masuk kepada kepemilikan, misalnya soal uang. Ada hari ini yang sudah menyatakan saya sudah cukup uang untuk mulai. Ada? Gak ada, termasuk pendeta, mana ada. Malah kadang-kadang pendeta lebih suka uang, Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan pendeta Metodis tidak begitu, Bapak Ibu saudaraku. Dan pendeta gereja-gereja yang lain. Haleluya ya. Bapak Ibu saudaraku, uang itu tidak ada nomor serinya, betul. Artinya nomor seri itu selalu muncul. Itu menunjukkan sebenarnya tidak ada tingkat kepuasan bagi mereka yang fokus pada uang. Tetapi ketika kita fokus pada Yesus, ada titik tertentu di mana kita menolak segala keduniawian, Bapak Ibu. Ketika di dalam Yesus kita baru mengerti cita rasa yang sejati tentang roti kepada orang-orang banyak itu, mengerti mereka ini yang harus kami cari. Yesus, pembuat roti itu. Yesus yang kita harus cari, karena Yesuslah yang membuat cita rasa hidup kita berubah, berbeda, dan mempunyai nilai yang permanen. Tidak berubah-ubah, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saudaraku, pesan Tuhan Yesus itu, datanglah kepadanya. Di dalam Dia ada kepastian. Di luar Yesus tidak ada kepastian. Datanglah kepada Yesus sebab di dalam Dia
bukan saja dikatakan dipuaskan hidup kita, dijamin keselamatan kita, tetapi dipelihara sampai dengan waktunya. Makanya di dalam Mazmur disebutkan umur kami berapa disebutkan? 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Lebih kuat lagi 90 tahun. Dan di dalamnya sudah banyak penderitaan. Terasa benar Bapak Ibu. Saya memasuki usia ke-50 kok saya kalau mau duduk itu kok seperti sudah mau seperti nenek kakek-kakek. Saya enggak dulu mau lompat-lompat, manjat-manjat, lari-lari. Lincah benar. Maka saya perhatikan belakangan, kalau saya mau bangun dari tempat tidur, saya injak dulu pelan. Oh, itu ritme daripada berkat Tuhan tadi. Nanti mau menjelang 70 Bapak Ibu. Sesuatu yang alami. Tetapi yang berbeda dari kita adalah ketika di dalamnya disebutkan Yesus ada. Jadi kemerosotan daging ini nyata, tetapi Yesus menguatkan kita. Oleh karena itu, sebagai aplikasi dari khotbah ini, bagaimana respon kita terhadap Yesus? Sebab respon benar membentuk kedewasaan. Kalau respon kita salah, membentuk kekanak-kanakan. Itulah sebabnya ada orang usianya puluhan tahun, tapi sifatnya kekanak-kanakan dan tidak rohani. Ya. Contoh tersinggung. Ya. Itu paling gampang di Indonesia. Jadi tersinggung itu kita pikir miliknya keke saja yang kecil. Tapi saya sering bertemu dengan kakek-kakek yang gampang tersinggung. Tapi di sini tidak ada, yang nggak ada di sebelah sana Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu mengajarkan kita hari ini bahwa datang kepada Yesus. Dia permanen, sebab bukan saja dia roti hidup, tetapi dia sumber kekekalan itu dan jaminan atas segala hidup kita. Bagaimana respon kita hari ini? Ya, terhadap Yesus. Itulah yang menentukan. Sebab hidup ini bukanlah soal makan dan minum saja, ternyata ada yang lebih daripada itu. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yang lebih penting itu semuanya di sana adalah Tuhan bersama kita. Sebab dialah roti hidup yang memberikan kita kesegaran, kekuatan, tetapi juga yang memberikan kepada kita pengharapan dan juga semangat. Hari ini ketika kita mengalami lemah iman, datang kepada Yesus. Ketika kita hari ini menghadapi bermacam-macam pergumulan, kepada siapa kita datang? Kepada roti hidup. Jangan kepada batu mati. Tapi datanglah kepada roti hidup. Hari ini ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, alaskan di dalam Tuhan Yesus. Bawa kepada roti hidup itu yang adalah Yesus. Maka dia akan memberikan jawaban, pertolongan, anugerah dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Dan itulah yang kita hidupi setiap hari Bapak Ibu, saudaraku. Bersandar kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya satu komitmen kita pulang dari sini adalah berdoa. Siapa tadi pagi bangun tidak berdoa? Siapa mau tidur tidak berdoa juga? Kebangetan loh. Ya. Yesus sudah memberikan dirinya mati untuk kita. Maka kita harus berdoa. Segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, bawa kepada Tuhan Yesus. Kalau dibawa kepada saya, nggak ada jalan keluarnya juga. Lama baru ada jawabannya. Tunggu pandemik lah selesai, akan saya jawab begitu. Tapi dalam Tuhan Yesus ada jawaban yang instan. Hari ini juga. Hari ini juga. Ingat nggak Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus disalibkan? Pergumulan orang yang disalibkan bersama dengan dia bukanlah soal makan minum, ya.
bukanlah soal harta, tapi soal kepastian keselamatan. Maka dijawab Tuhan Yesus, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Apa yang menjadi pergumulan kita hari ini Bapak? Bawa ke dalam Tuhan Yesus sebagai roti hidup, dan kita akan kenyang selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih Bapa, lebih daripada beberapa jam yang lalu, lebih daripada beberapa hari yang lalu, minggu lalu, tahun lalu, karena kami tahu kasih-Mu ada bersama kami. Tanpa Engkau kami tidak dapat hidup. Tanpa Engkau sebagai roti hidup kami tidak mempunyai pengharapan dan kekuatan. Dan acap kali banyak kekhawatiran melanda kami. Tetapi hari ini kami tenang karena Engkau roti hidup. Bukan saja mengenyangkan jasmani kami, tetapi Engkau mengenyangkan rohani kami dan memelihara hidup kami senantiasa. Berkati jemaat-Mu yang tidak dapat beribadah dan mereka online melalui Facebook di rumah. Berkati setiap jemaat dan banyak orang yang hari ini merindukan ibadah. Tolonglah mereka Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini kiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di padang gurun. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam pengoper kendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Pada saudari Maya,
di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan pada siang ini, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan lain-lain persembahan yang menjadi tekad kami, sebab kami tahu Engkau roti hidup, dan semua yang ada pada kami bersumber dan berasal daripadamu. Kami mempersembahkannya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami tahu ketika kami mempersembahkan, bukan karena Engkau membutuhkan rupiah atau uang ini, tetapi Engkau ingin mengajarkan kami satu nilai kerajaan Allah, bahwa kami menyadari bahwa semua yang ada pada kami datangnya daripadamu. Secara khusus para mahasiswa-mahasiswi, para pelajar yang ada pada mereka datangnya dari orang tua, yang adalah sumber dari Tuhan, menjadi berkat atas pekerjaan dan usaha mereka. Kami tahu semua kesehatan ini datangnya daripadamu. Terima kasih Bapa di sorga, termulia dan sungguh Engkau terus diagungkan, dimuliakan atas hidup kami, atas persembahan kami. Berikanlah hikmat dalam menata kelola oleh majelis, sehingga digunakan menjadi alat berkat di tangan Tuhan, sehingga nyatalah kemajuan GEM Immanuel Banjarmasin hari lepas hari. Kami menyerahkan ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Dan terimalah, pulanglah, bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saat teduh pribadi. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.